أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات wabashshiris sabirin. Hadirin sahabat-sahabat Ramadan dimanapun berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik bagi kehidupan kita. Hadirin sahabat-sahabat Ramadan dimanapun berada, berbicara tentang ujian. Ujian itu pasti akan datang silih berganti kepada hidup kita, apalagi kita adalah orang-orang yang beriman. Ketahuilah bahwa di dunia ini ada sesuatu hal yang pasti akan singgah dalam hidup kita, yaitu ujian, cobaan, tantangan, dan rintangan. Sekuat apapun usaha kita, setinggi apapun niat kita untuk menghindarinya, kita tidak akan mampu menghindari cobaan dan ujian yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang telah Allah takdirkan untuk hadir di dalam hidup kita. Seperti apapun kita menolak dan mengeluhkannya, ujian itu tetap akan singgah kepada diri kita. Maka, agar ujian itu berubah menjadi pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, ujian itu justru akan bisa kita maknai sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ujian yang telah kita sabari, menjadi sebab kebahagiaan kita, baik di dunia ini maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi di awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dan kami pasti akan menguji kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sedikit rasa takut. Takut akan kehilangan harta yang kita miliki hari ini. Takut akan kehilangan orang-orang yang kita sayangi hari ini. Takut akan tidak mendapatkan pekerjaan. Bahkan sampai takut akan tidak mendapatkan nafkah hari ini. Hadirin sahabat-sahabat Ramadan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang pertama. Allah pasti akan menguji kita dengan rasa takut. Kemudian yang kedua, Allah akan menguji kita dengan sedikit kelaparan. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kadal faqra ayyakunal kufran. Sesungguhnya kemiskinan akan mendekatkan kita kepada kekufuran, terkecuali orang-orang yang selalu bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang tidak akan mengkufurkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat-sahabat Ramadan dimanapun berada, kemudian Allah akan pasti menguji kita dengan kekurangan harta, jiwa, serta buah-buahan. Ketika ini sudah mampu kita lewati, ketika ujian ini telah mampu kita lewati dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terakhir, katakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Hadirin sahabat-sahabat Ramadan dimanapun berada,
Dalam pandangan Islam, sabar sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud sabar dalam hal ini adalah agar kita selalu senantiasa bersabar dan ikhlas dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan catatan tetap istiqomah. Sebab Allah telah menjanjikan surga untuk hamba-hambanya yang telah bersabar dan yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini agar kita selalu senantiasa menahan diri kita untuk berbuat segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secondong apapun diri kita terhadap sesuatu itu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong diri kita. Yang ketiga adalah sabar terhadap segala keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam hal ini juga dalam rukun iman yang terakhir, yaitu rukun iman yang keenam, dikatakan kita wajib bersabar atas segala sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu hal-hal yang baik ataupun itu hal yang buruk sekalipun, kita harus tetap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kuliah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin sahabat-sahabat Ramadan sekalian, manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini untuk tetap menjalin silaturahim di antara kita, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan pola beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena sesungguhnya tiada manusia yang sempurna, melainkan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.